Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali mengenai tutorial bagaimana kita menggunakan rapot kokurikuler 2025 berbasis web. Ya, kali ini kita akan mengolah dari sisi guru sebagai wali kelas. Ya, kemarin kita sudah saya sampaikan tutorial bagaimana kita mengolah data di sisi admin. Ya, cukup simpel. Ya, namun kita sudah memasuki untuk pembahasan tutorial di sisi guru sekaligus wali kelas ya. Jadi Bapak Ibu guru sekalian ya. Jadi dashboard guru ini menampilkan mapel yang diampu. Jadi ini mapelnya ada PPKN untuk kelas 7, kemudian dia juga sekaligus wali kelas 7A ya di sini. Kemudian kita masuk di input ya. Nilai ya, input nilai di sini. Nah, ini ternyata apa? Datanya masih kosong ya. Kita harus kembali lagi di sisi admin. Artinya apa? Kita masukkan di sisi admin ya, datanya itu data mana? Data yang siswa ya di sini. Barangkali kita tambah saja, misalnya coba kita misalnya sampel saja ya, contoh, kemudian namanya Abdul misalnya, Abdul ya, ini contoh satu saja ya, kelasnya 7A, kemudian tempat tanggal lahirnya ya misalnya Bandung ya, kemudian tanggal lahirnya kita coba sampel alamatnya ya Bandung misalnya. Simpan. Oke, udah masuk ya. Berarti kita login lagi ya sebagai guru dia. Oke. Ya. Jika kita ingin masukkan nilai, kita pilih dulu ya mata pelajarannya apa. Lah ini baru kita muncul di sini ya. Untuk mengolah nilai ya, karena nilai yang ada di ya Juknis yang terbaru ya dari pemerintah itu kan ya nilai untuk kurikulum merdeka ya, sekaligus yang menggunakan kurikulum deep learning itu masih menggunakan formatif dan sumatif. Ya, di sini belum kita tambahkan. Bagaimana kita menambahkan nilai formatif ya maupun sumatif? Kita tinggal ya ini aja, tombol warna hijau formatif ini, kemudian kita ya tuliskan kodenya berapa, satu misalnya. Oke, kemudian kita pilih ya, kita apa namanya, kita masukkan arraynya misalnya PPKN misalnya ya, TP-nya ini ya menjelaskan misalnya menjelaskan ya, rumusan misalnya, rumusan Pancasila. Oke ya. Kemudian nama formatifnya misalnya oke saja ya, atau F1 boleh. Nah, oke, di sini sudah masuk kan ya. Begitu juga jika kita ingin menambahkan ya, kita tambah lagi seperti tadi caranya. Begitu juga sama seperti untuk menambahkan nilai sumatif ya, seperti ini. Jadi ada 3 langkah, kita masukkan kode ya, misalnya kode 1, kemudian kita oke, kemudian kita masukkan apa, misalnya Pancasila materinya misalnya ya. Ya, oke, kemudian ini S1 karena sumatif ya, 1 oke, ini ya sumatif. Ini sudah masuk ya, yang ini sumatif, ini yang merah ini tadi ya, karena tidak dimunculkan di deskripsi jadi tidak saya munculkan ya, tapi ini bisa ya, nanti bisa coba diedit lagi ya. Kemudian kita masukkan ya nilainya, misalnya ini 78, ini misalnya 88, kemudian barangkali ada STS-nya ya, diisi STS, kalau tidak ada ya tidak apa-apa ya. Kalau ini ada nilai SAS-nya misalnya 87 ya 87 aja ya, barangkali
ini barangkali diisi, barangkali ada STS-nya misalnya 7 ya enggak apa-apa ya. Ini caranya ya. Kemudian coba kita refresh. Nah, ini sudah masuk ya. Ya, sudah masuk data. Jadi itu seperti untuk mengisinya ya datanya. Jadi ini secara otomatis deskripsinya akan otomatis muncul ya. Kemudian bagaimana kita mengisi kokurikuler di sini? Ini karena kita sebagai wali atau Bapak Ibu guru juga bisa memilih. Ya, kelas 7A kita pilih, kemudian ya kokurikulernya kita pilih, temanya misalnya ini. Nah, ini baru kita pilih Abdul tadi. Nah, misalnya nomor berapa? Kita pilih rentang angka 1 sampai 4. Ya. Ya, bisa kita pilih di sini. Caranya ya, nah, cara otomatis dia akan muncul. Ini caranya untuk mengisi ya kokurikuler. Kemudian ekstra juga demikian ya, ekstra tidak ada kayaknya ya, kita pilih di sini ada ya, tambah siswa dan oke ya, ini Abdul tadi ya, kita pilih nilainya apa, misalnya A, misalnya deskripsinya apa. Nah, TS itu dia mahir misalnya mahir dalam teknik ya, teknik membela diri misalnya ya. Kemudian kita ya simpan, ini akan tersimpan otomatis ya di sini ya, ini otomatis ya. Ini jadi kemudian kita bisa juga ya memasukkan absen ya, absennya di sini ada sakit, izin dan alfa, misalnya ya sakitnya 2 ya, izinnya misalnya 5 ya, alfanya misalnya 1 ya, ini bisa kita sudah tersimpan otomatis ya. Oke, dan ini bisa kita isi juga catatan wali, apa catatannya mungkin kita ya, otomatis ya. Nah, kemudian kita bisa juga langsung mencetak rapotnya ya, pilih kelas ya, kemudian pilih siswanya ya, lihat rapotnya lah, otomatis di sini Bapak Ibu guru sudah masuk ya, ada kokurikulernya, ada ekstranya dan lain sebagainya ya. Ini caranya. Kemudian kita juga bisa mencetak ya, rapot ya, tengah semester juga ada. Kemudian juga kita bisa mencetak apa namanya ya STS ya, masih tadi mana ya, keliru bentar ya. Nah, ini tadi ya, kita rapot ya, di sini kita pilih dulu ya, kemudian cetak ya. Jadi ini untuk melihat ya, review ya, ini review ada 2 versi ya, untuk cetak rapot sumatif akhir dan tengah semester. Jadi sudah diberikan ya rapot tengah semester ya, dan akhir semester ini bagi ya lembaga swasta ya, bagi yang negeri barangkali tidak menggunakan ya, biasanya ya menggunakan SDS ya. Kemudian bisa dicetak dengan tombol warna biru ini ya. Kemudian di sini ada cetak identitas ya, pilih kelasnya, pilih siswanya dan lihat di sini. Nah, seperti identitasnya. Oke, kemudian kita juga bisa mencetak leger ya, legernya seperti ini ya. Artinya apa? Artinya ini nanti kita juga bisa ya mencetak seluruh mapel ya, mapel yang ada di sini ya. Ini dari sisi ya Bapak Ibu guru maupun wali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi ini ya aplikasi berbasis web ya, multi user ya, dan nanti akan ya bisa digunakan ya untuk lembaga-lembaga baik negeri maupun swasta. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.